Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa kembali, salam persaudaraan buat saudara-saudaraku semuanya. Saudara PSHT, segenap warga PSHT dimanapun berada. Kembali kita atau saya menyampaikan ide pandangan tentang arah rekonsiliasi yang kita harapkan semua. Rasa-rasanya semua hampir memiliki keyakinan sangat sulit untuk kedua kubu antara Mas Murjoko dengan Mas Taufik ini kembali menyatu. Tapi saya yakin masih banyak jalan untuk sampai pada titik rekonsiliasi yang kita harapkan semua. Maka saya berandai-andai bagaimana kalau saja di tingkatan pengurus pusat deadlock atau tidak mendapatkan jalan keluar, maka kita masuk ke fase berikutnya, yaitu komunitas yang ada di dalam PSHT ini menjadi jembatan untuk rekonsiliasi. Dua komunitas besar, Pamter dan Korlap, adalah satu harapan buat saya agar bisa menjadi jembatan. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan satu kajian menarik menurut saya dengan judul Strategi Rekonsiliasi PSHT, Peran Strategis Pamter dan Korlap dalam Menyatukan Dualisme. Persaudaraan Setia Hati Ternate merupakan salah satu organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Namun sejak tahun 2016-2017, organisasi ini menghadapi tantangan besar berupa dualisme kepengurusan antara kubu Kang Mas Murjoko dan Kang Mas Muhammad Taufik. Dualisme ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merambat hingga ke akar rumput melalui komunitas pendukung seperti Pamter, Pasukan Pengaman Ternate, dan Korlap, Koordinator Lapangan. Menganalisa bagaimana kedua komunitas ini yang sering kali bergesekan di lapangan dapat bertransformasi menjadi kekuatan utama untuk mendesak rekonsiliasi nasional demi keutuhan organisasi. Analisis dualisme kepengurusan PSHT. Dualisme kepengurusan PSHT merupakan masalah struktural yang berakar pada perbedaan legitimasi hasil perapatan luhur. Konflik ini menciptakan polarisasi tajam di antara jutaan warga PSHT di seluruh dunia. 1. Akar masalah dan sejarah. Perpecahan bermula dari dinamika pasca Parluh 2016 yang menetapkan Kang Mas Muhammad Taufik sebagai ketua umum. Ketidakpuasan internal memicu munculnya Parluh tandingan pada tahun 2017 yang mengangkat Kang Mas Murjoko sebagai pemimpin. Sejak saat itu, kedua kubu terlibat dalam serangkaian sengketa hukum yang panjang di pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Dampak organisasional. Dualisme ini menyebabkan kebingungan terkait legalitas warga baru, penggunaan atribut organisasi, hingga hak pengelolaan aset. Di tingkat akar rumput, dampak yang paling nyata adalah keretakan hubungan persaudaraan, di mana perbedaan dukungan seringkali berujung pada konflik fisik atau sosial di lapangan. Status hukum terkini. Perkembangan hukum terbaru menunjukkan langkah tegas pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut badan hukum salah satu pihak untuk memberikan kapasitas hukum tunggal. Meskipun jalur hukum telah ditempuh, luka sosial di tingkat anggota tetap memerlukan pendekatan kultural untuk penyembuhan total. Profil dan peran Pamter serta Korlap. Pamter dan Korlap adalah dua sayap komunitas yang memiliki pengaruh besar dalam mobilisasi massa dan pengamanan kegiatan PSHT. Memahami karakteristik mereka adalah kunci untuk memulai proses penyatuan. Karakteristik dan afiliasi Pamter secara historis sering diasosiasikan dengan pengamanan struktural di bawah kepengurusan tertentu, sementara Korlap tumbuh sebagai wadah koordinasi massa yang militan.
Dalam konteks dualisme, kedua kelompok ini seringkali menjadi ujung tombak yang berhadapan langsung di lapangan karena perbedaan keyakinan terhadap kepemimpinan yang sah. Potensi kekuatan, meskipun sering berselisih, kedua komunitas ini memiliki kesamaan fundamental, loyalitas yang tinggi terhadap ajaran Esa Terate, dan semangat pengabdian. Jika kekuatan ini disatukan, mereka akan menjadi kelompok penekan yang sangat efektif untuk mendesak para elit organisasi agar segera duduk bersama. Tantangan penyatuan. Tantangan utama terletak pada ego sektoral dan sentimen sejarah konflik di lapangan. Diperlukan mediator yang mampu menyentuh sisi emosional mereka sebagai sesama saudara yang meminum air yang sama saat pengesahan. Strategi penyatuan persepsi berlandaskan nilai luhur. Untuk menyatukan Pamter dan Korlap, strategi yang digunakan harus berakar pada ajaran luhur PSHT, bukan sekedar kesepakatan politik praktis. Prinsip budi pekerti luhur, penyatuan harus dimulai dengan menyadari bahwa tujuan utama persaudaraan setia hati Terate adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Perselisihan yang berkepanjangan dianggap bertentangan dengan esensi ajaran ini. Prinsip mikul dur mendem jero. Dalam budaya Jawa dan PSHT, prinsip ini berarti menjunjung tinggi kehormatan organisasi dan pemimpin, namun tetap berani mengubur atau memaafkan kesalahan masa lalu demi kebaikan yang lebih besar. Pamter dan Korlap dapat menerapkan ini dengan cara berhenti saling menghujat di media sosial dan memulai membangun komunikasi personal. Langkah konkret penyatuan. 1. Ngopi bareng lintas komunitas. Mengadakan pertemuan informal di tingkat cabang atau ranting antar pengurus Pamter dan Korlap tanpa membawa atribut kubu masing-masing. Yang kedua, deklarasi damai akar rumput. Membuat pernyataan, sikap bersama bahwa komunitas di bawah tidak akan mau lagi diadu domba dan menuntut rekonsiliasi total dari pengurus pusat. Latihan bersama, mengadakan kegiatan teknis pencaksilat bersama untuk membangkitkan kembali memori kolektif sebagai saudara seperguruan. Rekomendasi langkah strategis untuk rekonsiliasi. Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah rekomendasi tindakan untuk mendorong perdamaian yang berkelanjutan di tubuh persaudaraan setia hati Terate. 1. Bagi Pamter dan Korlap, segera membentuk forum komunitas saudara Terate sebagai wadah netral. Forum ini bertugas menyebarkan narasi perdamaian dan memastikan tidak ada bentrok fisik di lapangan selama proses transisi hukum atau organisasi berlangsung. 2. Bagi pihak kepengurusan pusat, menurunkan tensi retorika hukum dan mulai membuka ruang dialog informal. Elit organisasi harus melihat desakan dari Pamter dan Korlap sebagai mandat dari anggota untuk bersatu, bukan sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Nomor 3, pemanfaatan momentum hukum, menggunakan keputusan pemerintah sebagai titik nol untuk memulai administrasi tunggal yang inklusif, di mana pengurus dari kedua belah pihak diakomodasi dalam struktur yang baru dipersatukan. Kesimpulannya, rekonsiliasi PSHT tidak akan tercapai secara maksimal jika hanya mengandalkan putusan pengadilan. Kekuatan nyata untuk menyatukan organisasi terletak pada kesadaran komunitas akar rumput seperti Pamter dan Korlap. Dengan mengedepankan prinsip mikul dur mendem jero dan budi pekerti luhur, kedua komunitas ini dapat bertransformasi dari pemicu konflik menjadi jembatan perdamaian. Penyatuan persepsi di tingkat bawah akan memberikan tekanan moral yang kuat bagi para pemimpin di tingkat pusat untuk segera menyudahi perselisihan dan kembali membawa PSHT pada khitohnya sebagai organisasi persaudaraan yang tunggal dan jaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.